Rasaku nanti apakan ada. Kabar panas yang berhembus dari rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso atau NG tampaknya belum akan berakhir. Titik didih perselisihan itu bahkan baru akan dimulai ketika sidang perceraian mereka dimulai. Ya, setelah mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Depok Senin kemarin. Saat ini Ayu masih menantikan jadwal sidang perdana perceraiannya dengan NG. Namun, suhu panas rumah tangganya itu tidak berpengaruh pada keceriaan ibu satu anak yang belum sebulan lalu melahirkan putrinya ini. Ditemui di kantor pusat MNC Group di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat Rabu siang kemarin, Ayu Ting Ting tetap ceria dan seolah tidak menanggung beban apapun. Kegiatannya pun tetap berjalan seperti biasa, walau sekarang agak berbeda dengan kehadiran sang buah hati. Kegiatannya sekarang jadi ibu rumah tangga, pastinya asik. Seru, pastinya beda sama yang kemarin-kemarin gitu. Ya pokoknya seru lah, jadi ibu baru, ngurus anak, bedongin, mopokin, pokoknya semuanya kecuali mandiin saya belum bisa. Sebagai ibu baru, Ayu tentu belum berpengalaman merawat bayinya. Karena itulah setiap hari ia selalu didampingi dengan setia oleh Umi Kulsum ibunya. Selain setia mendampingi Ayu yang juga masih harus bekerja, pengalaman Umi Kulsum merawat Ayu dan adiknya berguna sebagai bahan belajar untuk Ayu. Belajarlah, pasti belajar sabar ya ngadepin anak kecil ya, namanya kan kalau bayi itu kan mut-mutan gitu, suka-sukanya dia kadang nangis gitu. Kadang anteng, kadang bawel gitu. Iya, ya namanya anak kecil kan ya suka-suka dia bangunnya jam berapa aja gitu kan. Kalau lagi pup bangun, kalau lagi pipis bangun, kalau aus dia juga bangun gitu. Jadi ya nikmatin aja lah. Walaupun kadang mata gini-gini ngantuk banget. Tidak hanya bertekad belajar untuk merawat putrinya sendiri, Ayu Ting Ting juga mempunyai niat untuk memberikan hak setiap bayi, yaitu ASI secara eksklusif. Meski harus bergulat dengan jadwal kegiatan keartisannya, Ayu bertekad memberikan hak tersebut kepada putrinya selama mungkin. Iya, pengennya sih sampai 1,5 tahun ya, pengennya gitu ya, mudah-mudahan aja ASI-nya biar lancar terus. Alhamdulillah, saya udah mompa banyak nih, mompa ASI-nya udah banyak, saya tabung di freezer gitu. Jadi kalau saya pergi, ibu saya pindah manasin terus langsung kasih ke baby gitu. Pas pulang saya baru ntar nyusuin gitu. Udah ada solusinya? Udah ada. Keceriaan Ayu Ting Ting boleh jadi memang merupakan karakter asli dari artis kelahiran Depok 20 Juni 1992 ini. Bahkan saat disinggung mengenai kesedihan Angie yang diungkap di sebuah media online beberapa hari lalu, Ayu masih sanggup menanggapinya sambil berseloroh. Oh sedih ya? Iya, oh begitu, saya pikir gembira. Saya pikir gembira loh. Oh nggak taunya sedih toh. Loh enggak. Gini loh maksud saya juga jadi bingung. Kemarin-kemarin saya hamil, saya disia-siain. Bukannya saya hamil dia nggak senang, keluarganya juga nggak senang gitu. Terus sekarang giliran anak saya udah lahir, pengen lihat, pengen nemuin. Aduh, udahlah, sudah cukup. Saya sudah merasakan seperti ini, orang tua saya pun udah merasakan yang seperti saya, jadi cukup kita bertiga aja yang ngerasain. Jangan sampai anak saya merasakan hal yang sama seperti saya. Tidak hanya mengungkap kesedihannya saja, mantan suami Ayu dalam proses ini juga menyatakan bahwa kabar kelahiran buah cintanya dengan Ayu itu telah ditutup-tutupi oleh pihak keluarga Ayu. Bahkan upayanya mencari kebenaran kabar tersebut telah dipersulit oleh sejumlah pihak, tidak terkecuali oleh pihak keluarga Ayu. Dipersulit gimana? Nggak ada yang mempersulit kok. Kemarin-kemarin kan waktu saya masih hamil juga biasa-biasa aja. Sekarang giliran saya udah lahir, mulai lagi membuat berita, membuat drama. Saya bingung jadinya. Saya nggak menutupi, bukannya kalau seorang suami itu udah tahu tanggal jadwal lahir istrinya ya? Ya kan? Tidak perlu saya kasih tahu lagi, nggak perlu harus saya telepon. Aku mau lahiran, aku lagi sakit-sakit. Nggak perlu kan? Kan kalau seorang suami itu kan sudah seharusnya tahu jadwal-jadwal istrinya melahirkan itu kapan. Jadi tidak ada yang menutup-nutupi atau menghalang-halangi, itu nggak ada sama sekali. Semua kesulitan dan tembok yang dihadapi Angie dalam mencari kebenaran kabar kelahiran buah cintanya dengan Ayu, tentu ia curigai sebagai usaha keluarga Ayu Ting Ting untuk memisahkannya dari anak yang baru dilahirkan tersebut.
Kecurigaan itu juga diutarakan Angie dalam wawancara dengan media online yang sama. Masa? Oh, jangan dipisahkan ya. Bingung juga saya ya. Aduh. Itulah. Bukannya mau memisahkan ya, tapi tolonglah hargain saya sama anak saya. Berilah kami ketenangan gitu ya. Jangan ngebuat pemberitaan semakin heboh, semakin rame ya, dengan cara yang menurut saya gak usah lah bobo media. Bukannya kemarin gak suka masuk media, sekarang kemana-mana harus dengan media. Sampai mencari-cari saya bawa-bawa media. Maksudnya apa? Ya kalau mau nyari aja, gak perlu semua orang tahu. Mungkin ku bodoh selalu maafkan kamu, mungkin juga gila tak mau lepaskan kamu. Tudingan-tudingan yang dilontarkan Angie melalui media online itu berpuncak pada tuduhan bahwa keluarga mertuanya tidak membiarkan dirinya untuk mengumandangkan azan di telinga sang bayi, buah cintanya dengan Ayu. Demikian pula dengan nama sang putri yang belum diberitahukan kepadanya, meski Angie juga merasa berhak untuk memberi nama. Saya juga berhak, saya seorang ibunya loh, gitu. Saya yang mengandung selama ini, saya yang bawa anak saya selama ini dari dalam perut. Pas lahir pun saya harus tetap sama anak saya terus. Jadi itu hak saya juga sebagai ibunya. Emangnya bisa azan ya? Saya bingung. Ya, saya tanya sekarang, emang bisa azan ya? Gitu. Makanya saya lebih mempercayakan ayah saya untuk mengazani anak saya. Gitu, ya. Jadi sudahlah. Ya, sudah tidak perlu membuat sesuatu yang lebih membesar-besarkan berita yang ada. Udah tenang-tenang aja lah, nggak usah pakai rame-rame, berisik juga. Jadi saya cuma minta ketenangan aja, itu aja. Pada akhirnya niat Angie untuk memberi nafkah untuk putrinya pun ditolak mentah-mentah oleh Ayu. Sebagai seorang ayah, Angie tidak hanya berhak memberi nafkah, karena nafkah itu justru menjadi kewajiban seorang ayah atas keluarganya. Boleh jadi Ayu masih meradang atas perlakuan Angie ketika ia dalam keadaan mengandung. Waktu saya hamil inget gak? Waktu saya hamil inget gak? Beliin apa aja buat saya hamil? Ya, sekarang kira anak saya udah lahir mau beliin. Tidak usah, terima kasih banyak. Insya Allah saya masih mampu dan sayang. Ya, saya bisa menerima lah alasan Ayu Ting Ting. Wajar lah secara emosi begitu ya kan. Dan itu juga mungkin menyangkut harga diri Ayu Ting Ting juga. Tetapi dari segi hukum, jika anak yang dilahirkan oleh Ayu Ting Ting itu adalah katakanlah hasil hubungan dengan Angie, tentunya baik anak itu sah atau anak itu tidak sah, katakanlah begitu, itu ayah itu memang berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak yang dibuahkannya itu, katakanlah bukan dilahirkan oleh Ayu Ting Ting ya. Satu persoalan lagi yang boleh jadi akan menjadi sumber konflik di masa depan adalah akte kelahiran putrinya yang baru dilahirkan itu. Seperti kita tahu, anak Ayu lahir sebelum kedua orang tuanya resmi bercerai. Namun mengingat rentang tanggal perkawinan dengan kelahirannya yang tidak genap 9 bulan, hukum Islam mempunyai pandangannya tersendiri. Hal ini diutarakan oleh Ning Zubaidah kepada awak Gospot. Kemudian kalau melihat dari pengertian anak sah di dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah, itu berarti dapat dicantumkan. Tetapi, artinya nama ayah dapat dicantumkan. Tetapi, kalau melihat dari sisi hukum Islam itu sendiri yang saya pahami, bahwa kalau anak itu dibuahkan di luar perkawinan, kemudian dilahirkan dalam perkawinan, itu adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Saya tidak tahu ya, kalau misalkan dibuahkannya di luar perkawinan, begitu, itu memang tidak ada kewajiban untuk mencantumkan nama ayahnya. Jadi kalau misalkan anak itu perempuan, jadi yang bisa menjadi wali nikah adalah wali hakim. Seperti itu, jadi bukan ayah biologisnya. Mudah-mudahan hanya sementara saja, karena walau bagaimanapun adalah seorang anak memang memerlukan figur ayah. Sekalipun entah itu dibuahkan di luar perkawinan atau dibuahkan di dalam perkawinan.
Perselisihan dan perdebatan soal akte kelahiran ini tentu bisa menimbulkan konflik yang lebih besar di masa depan. Ayu Ting Ting bisa dituntut pidana jika tidak mencantumkan nama ayah dari bayinya. Namun, jika melihat hukum Islam, Ayu Ting Ting tidak wajib mencantumkan nama ayah dari bayinya ke dalam akte. Siapapun yang menang dalam perkara akte kelahiran ini, yang rugi jelas sang anak yang pada saatnya nanti akan mencari siapa kedua orang tuanya. Cukup tak lagi, cukup tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ya itu nanti urusan saya, ya. Gak mungkin saya bicarain semuanya di sini. Slow aja, ini aja belum beres. Saya nggak mau banyak omong, ya. Biar masyarakat sendiri yang menilai. Saya banyak omong, salah lagi. Ntar saya ngomong, disangkanya ini, itu, pusing saya. Mendingan saya diem aja, terserah masyarakat mau menilainya seperti apa, ya. Yang jelas yang menjalani kehidupan saya, atau saya yang merasakan selama ini. Jadi menurut saya sudah cukup. Kekecewaan dan rasa sakit hati Ayu Ting Ting dan kedua orang tuanya atas perlakuan Angie selama ini memang belum terobati. Semua upaya pria yang disebut-sebut sebagai putra mantan Kapolri itu ditanggapi dingin oleh keluarga Ayu. Namun satu yang boleh diharapkan oleh Angie, bahwa waktu akan menyembuhkan luka hati Ayu dan kedua orang tuanya. Pada saat itulah pintu maaf akan terbuka untuknya. Minta maaf apa nih? Ya Allah, maaf. Kalau mau kemari pikir 2 kali apa yang kamu udah lakuin dengan anak ibu, itu aja ya. Apa yang kamu udah lakuin dengan anak ibu, kamu mesti pikir 2 kali lagi. Gak ada kuasa hukum. Tanya dia aja. Ibu dari keluar.